yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, firman Tuhan. Salam dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan tema fondasi untuk sukacita. Fondasi untuk sukacita. Saudara, jika kita ingin membangun sesuatu yang bernilai abadi, maka perlu kita memastikan fondasinya yang kokoh. Bisa dengan cara meminta seorang arsitek menggambar denah yang paling kreatif untuk sebuah hunian yang menarik. Bahkan bisa juga memesan bahan konstruksi terbaik yang tersedia. Bahkan kita juga bisa meminta pekerjaan dan mempekerjakan pengrajin yang paling terampil untuk membangun sebuah rumah. Bahkan kita juga bisa memasang peralatan dengan sistem elektronik yang terbaru di seluruh rumah yang dibangun. Bahkan kita juga bisa menghiasi dengan furnitur yang paling baik. Tetapi jika semuanya hanya bertumpu pada fondasi yang salah, maka kita sedang membuang-buang uang kita, membuang-buang tenaga dalam membangunnya. Ini juga sama seperti hal rohani, spiritual kita. Kita bisa menjadi anggota gereja, bahkan dapat melayani di gereja itu. Secara lahiriah kita dapat terlihat seperti orang Kristen yang paling baik, dengan melakukan semua hal yang paling benar. Tetapi kekristenan yang sejati adalah masalah hati di hadapan Tuhan, yang mengetahui setiap motif dan pikiran kita yang tersembunyi. Saudara, sukacita yang Dia tawarkan bukanlah kebahagiaan lahiriah, kebahagiaan yang dangkal berdasarkan keadaan yang baik. Tetapi ini adalah kepuasan yang mendalam dan abadi, yang tak terbatas, yang Tuhan anugerahkan. Frasa yang diucapkan oleh Paulus yaitu dalam Kristus. Kepuasan ini dinikmati, kesukaan dan sukacita hanya bisa dinikmati di dalam Kristus. Berada di dalam Kristus berarti berada dalam kesatuan yang vital secara pribadi, secara organik, yang tidak terpisahkan dengan Dia melalui iman kita. Dasar dari sukacita adalah menjadi hamba Kristus dan orang yang hidup kudus di dalam Kristus dan dalam persekutuan gereja lokal oleh kasih karunia Allah. Maka pada 2 ayat ini kita merenungkan ada 4 hal yang menjadi fondasi untuk sukacita. Yang pertama, fondasi dari sukacita adalah menjadi hamba Kristus. Menjadi hamba Kristus. Paulus dan Timotius adalah hamba-hamba Kristus Yesus. Timotius tidak menulis surat ini dengan Paulus sebagaimana terlihat dari fakta bahwa Paulus secara konsisten menyebut dirinya sebagai orang pertama dan Timotius sebagai orang ketiga. Tetapi Timotius mungkin adalah sekretaris atau penulis mendampingi Paulus dan mencatat kata-kata saat Paulus berbicara. Timotius telah bersama dengan Paulus juga dengan Silas dan Lukas dalam pendirian gereja yang ada di Filipi. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus berharap
untuk segera mengirim Timotius dari Roma ke Filipi. Kalau kita membaca dalam pasal 2 ayat yang ke-19. Jadi dia menginginkan untuk mendukung pelayanan Timotius. Dan dia memasukkannya dalam salam pembukaannya. Sapaan ini mengikuti pola umum pada masa itu, di mana pengirim mengidentifikasi dirinya, kemudian menyatakan kepada siapa dia menulis, dan kemudian mengucapkan salam yang ramah, yaitu kata anugerah, charis, rahmat. Lepas dari konsep salam Yunani, charein, atau damai, atau salam Ibrani yang umum, shalom. Saudara, identifikasi diri Paulus dan Timotius sebagai hamba-hamba Kristus Yesus. Ini juga adalah kata yang sama yang digunakan oleh gadis pelayan yang kerasukan setan untuk mengidentifikasi Paulus dan rekan-rekannya ketika mereka pertama kali mengunjungi kota Filipi. Dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 17, orang-orang ini adalah hamba-hamba dari Allah yang maha tinggi. Saudara, kata ini berarti seorang budak dan berakar pada konsep perbudakan Israel ke Mesir. Ketika Paulus menyebut dirinya sebagai hamba Kristus Yesus, maka penekanannya adalah pada sifat pelayanan yang lebih rendah, yang wajib dan bertanggung jawab dalam hubungan yang sangat eksklusif dengan Tuhan. Jadi ketika Paulus mengidentifikasi dirinya dan Timotius, ini merupakan cara yang harus dilihat oleh semua orang Kristen. Yang mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu bukan milikmu sendiri, karena kamu telah dibeli dengan harga. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Seorang hamba menjadi seorang Kristen berarti menjadi budak. Bukan dari keinginan diri sendiri, tetapi karena Tuhan Yesus Kristus. Maka dasar untuk mengetahui sukacita abadi Tuhan adalah untuk mengenali dan tunduk kepada Yesus sebagai pemilik dan Tuhan. Sebagai Tuhan dalam hidupnya. Yang memiliki hak untuk memerintahkan bagaimana dan di mana harus tinggal, bagaimana harus menghabiskan waktu dan tenaga, bahkan segala apa yang dimiliki. Bahkan bagaimana seharusnya memikirkan. Seluruh hidup kita harus difokuskan untuk menyenangkan Dia dan melakukan kehendak-Nya sebagai hambanya. Maka dasar untuk fondasi dari sukacita yang harus kita miliki adalah menjadi hamba Kristus. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian ini ada satu komentar dari James Boyce yang memberikan komentar, ada 3 cara seseorang ini bisa menjadi budak atau menjadi hamba. Yang pertama dengan penaklukan. Itu juga dari sejak lahir sudah menjadi budak, atau bisa karena hutang. Dan di sini melanjutkan dengan pengamatan bahwa kita semua adalah budak dosa oleh 3 penyebab yang sama. Dosa telah menaklukkan kita sehingga kita tidak berhak melakukan apa yang kita tahu itu benar. Kita adalah orang berdosa sejak lahir. Dilahirkan dengan sifat yang memusuhi Tuhan dan berorientasi pada kesenangan diri sendiri. Kita adalah orang berdosa karena hutang. Memiliki hutang yang tidak dapat dibayar kepada Tuhan. Yang menyatakan bahwa upah dosa kita adalah maut. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ini yang sangat penting untuk kita pahami. Mengapa? Karena banyak orang bahkan tidak menyadari kondisi mereka sebagai budak dosa. Dilahirkan dalam dosa,
menjalani seluruh kehidupan mereka untuk memuaskan keinginan egois dari sifat rusak dan tidak menyadari ada hutang besar yang tidak terbayar yang telah mereka bayar di hadapan Tuhan yang kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, gambaran orang-orang Yahudi yang berdebat dengan Yesus bahwa mereka tidak pernah diperbudak oleh siapapun. Dalam Yohanes 8 ayat 33. Dan di sana jelas Yesus menjawab, setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Karena itu, jika anak memerdekakan kamu, kamu benar-benar merdeka. Dalam Yohanes 8 ayat 34 sampai 36. Hanya Yesus Kristus dan melalui kematiannya kita dapat dibebaskan dari belenggu dosa. Saudara, ini dilakukannya ketika kita menyadari kebutuhan kita dan berseru kepadanya untuk pembebasan. Dan kebebasan kita ini dari dosa melalui iman di dalam Kristus. Maka kita menjadi budak Allah dan mulai bertumbuh dalam kekudusan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin tidak menyukai gagasan diperbudak oleh siapapun. Tetapi kenyataannya adalah kita diperbudak oleh seseorang atau sesuatu. Entah diperbudak oleh dosa atau kita diperbudak oleh Yesus Kristus. Kalau kita membandingkan dalam Roma pasal 6 ayat 16. Tetapi sementara dosa adalah tuan yang mengerikan. Mengapa? Karena menghancurkan dan membawa kepada kematian. Sedangkan Yesus adalah Tuhan yang baik hati, pengasih dan penyayang. Maka melayani Dia sebagai hamba Tuhan menuntun kita pada hidup yang kekal. Maka pertanyaan untuk kita renungkan pada bagian ini. Siapa yang sedang kita layani? Siapa yang sedang kita layani? Kehidupan seorang budak atau hamba dihabiskan dengan melayani tuan mereka. Dia adalah milik tuannya. Dia tidak memiliki kehidupan sendiri. Dia siap siaga 24 jam sehari, 7 hari seminggu, selalu siap untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh tuannya. Bahkan jika itu tidak menyenangkan atau merepotkan. Paulus dan Timotius menyadari betul ketika tuannya mengendalikan, mengambil alih hidupnya, maka dia merelakan segala sesuatu. Bahkan ketika menulis surat ini, terikat dalam penjara di Roma. Dia bisa saja kecewa dan kesal, bahkan bisa mengeluh. Dengan cara apakah ini cara untuk memperlakukan rasul yang paling setia? Tetapi sebaliknya, Paulus merasa puas. Mengapa? Karena ia tunduk sepenuhnya sebagai hamba Kristus Yesus. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, banyak orang menyebut diri mereka Kristen atau orang percaya. Tetapi kenyataannya mereka hidup setiap hari hanya untuk diri mereka sendiri. Maka tempat awal untuk mengalami sukacita Tuhan adalah dengan menyerahkan diri kita setiap hari sebagai budak Yesus Kristus, sebagai Tuhan kita, dan memandang diri kita sebagai orang yang bertugas baginya, mendengarkan suaranya, bahkan mengikuti, mematuhi perintahnya. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Hal yang kedua yang kita renungkan pada bagian ini, fondasi dari sukacita adalah menjadi orang kudus di dalam Kristus. Menjadi orang yang kudus di dalam Kristus. Paulus menulis kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus yang ada di Filipi. Saudara, mungkin kita berpikir
pasti ada beberapa orang Kristen terkemuka yang ada di sana, yang telah mendapatkan reputasi sebagai orang-orang kudus. Gagasan bahwa kesucian adalah keadaan orang percaya yang patut diteladani. Dan ini kita bisa temukan. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Paulus menulis kepada orang-orang kudus di Roma, di Efesus, dan bahkan Korintus, itu mengacu kepada seluruh gereja. Artinya, itu dikatakan adalah komunitas orang-orang kudus. Orang-orang kudus secara harafiah dari arti dasarnya adalah dipisahkan, dikhususkan, yang dipisahkan bagi Allah. Ini melihat kedudukan setiap orang percaya di hadapan Tuhan. Berdasarkan fakta bahwa ketika seseorang percaya pada pengorbanan Kristus untuk dosanya, Tuhan mengampuni semua dosanya dan memisahkan orang itu bagi dirinya, bagi Kristus. Maka kita adalah orang yang sudah dipisahkan dari dunia yang jahat ini. Kita dipisahkan dari melayani diri kita sendiri. Dan kita adalah milik Allah yang ditetapkan olehnya untuk melakukan kehendaknya. Maka kebenaran yang sangat penting yang kita fahami dalam konteks perjanjian baru adalah memiliki dan menjadi hidup kudus. Maka sebagai orang yang hidup kudus dan sebagai orang yang disucikan, ini merupakan orang yang dikhususkan. Dan saudara dan saya adalah orang-orang yang dikhususkan oleh Tuhan. Maka sebagai orang-orang yang dikhususkan, kita tidak boleh menarik diri dari budaya kita. Kita tidak harus hidup dalam budaya, tetapi hidup secara berbeda dari budaya. Sebagai satu yang dipisahkan bagi Allah. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah kita memperhatikan hal yang sangat sentral dan pentingnya Yesus Kristus bagi Rasul Paulus? Dia menggunakan nama Kristus 3 kali dalam 2 ayat ini. Dan 18 kali dalam pasal pertama. Artinya ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Maka bagi Paulus, tidak memiliki Injil selain Yesus Kristus. Dan Injil bukanlah tawaran umum yang samar-samar. Juga bukan sekedar nasihat kepada orang-orang untuk menjalani kehidupan yang baik. Melainkan menceritakan hal-hal yang telah terjadi di dalam Kristus. Mengapa? Karena tanpa Kristus tidak ada keselamatan. Berada di dalam Kristus berarti bahwa semua yang benar tentang Kristus adalah benar juga bagi kita. Ketika Kristus mati bagi dosa kita, maka kita juga mati, turut mati. Ketika dia bangkit, maka kita dibangkitkan untuk hidup baru dalam dia. Dan ketika dia bertakhta dalam pemerintahannya, maka kita ada di dalam dia. Dalam Efesus 1 ayat 20-23. Ini juga merupakan gambaran di dalam Kristus seperti ranting yang terhubung dengan pokok anggur. Dari sanalah dapat kehidupan. Demikian juga kita ada di dalam Kristus. Kalau kita membaca dalam Yohanes 15 ayat 1-6. Kita harus tinggal atau hidup dalam Kristus dengan menuruti perintah-perintahnya. Maka ketika Yesus mengajarkan bagian hal ini, dia mengatakan, inilah yang kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan supaya sukacitamu menjadi penuh. Yohanes 15 ayat 11. Maka menjadi orang kudus di dalam Kristus Yesus adalah dasar bagi sukacita yang sejati. Hal yang ketiga yang kita renungkan, fondasi dari sukacita adalah berada dalam persekutuan gereja lokal.
Fondasi dari sukacita adalah berada dalam persekutuan gereja lokal. Paulus menulis kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus yang ada di Filipi, termasuk para penilik dan diaken. Menjadi seorang Kristen adalah masalah individu, personal, di mana secara pribadi harus percaya kepada Kristus sebagai juru selamat. Tetapi ini juga merupakan masalah korporat dan komunitas. Mengapa? Karena kita menjadi anggota, bukan hanya Kristus, tetapi juga tubuhnya, gerejanya. Maka gereja di seluruh dunia secara rohani terdiri dari semua orang yang telah mempercayai Kristus. Telah berkumpul secara lokal dalam jemaat yang diorganisasi di bawah kepemimpinan seorang penilik atau diaken. Maka jika kita tidak terhubung secara vital dengan persekutuan orang percaya, orang Kristen, jemaat lokal, maka sebenarnya kita kekurangan bagian penting dari fondasi sukacita di dalam Tuhan. Mengapa? Karena kita akan menjadi pribadi yang terisolasi dari mereka, yang bisa mendorong kita untuk mengasihi atau mencintai dan melakukan perbuatan baik, yang bisa mendorong kita untuk beribadah sampai hari menjelang hari Tuhan. Kalau kita membandingkan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hubungan di antara orang-orang percaya itu dapat menjadi sumber sukacita yang besar. Tetapi sejujurnya hubungan itu juga dapat menjadi sumber penderitaan yang besar. Ada yang mengatakan begini, untuk tinggal di atas bersama orang-orang kudus yang kita kasihi, itu akan menjadi kemuliaan. Tetapi untuk tinggal di bawah bersama orang-orang kudus yang kita kenal, itu cerita yang berbeda. Maka jika kita telah menjadi orang Kristen untuk waktu yang lama, maka saya bisa memprediksi Bapak Ibu dengan akurasi 100% bahwa kita telah disakiti oleh rekan-rekan seiman kita. Terluka tentu saja membuat kita ingin mundur dari gereja. Mengapa? Karena takut akan hal itu terjadi lagi. Tetapi jika kita melakukan itu, kita merampas sukacita kita sendiri. Mengapa? Karena Tuhan tidak memanggil kita untuk hidup dalam keterasingan, tetapi dalam hubungan dengan orang-orang kudus yang lainnya. Perlu kita ingat di sini bahwa hanya ada dua jenis orang di Filipi. Orang-orang kudus dan bukan orang-orang kudus. Meskipun bisa menyakitkan untuk berhubungan dengan orang-orang kudus, sangat sulit untuk dipisahkan dari komunitas ini. Mengapa? Karena dikelilingi oleh orang-orang yang tidak peduli tentang hal-hal tentang Tuhan. Ada ketegangan dalam kawanan di jemaat Filipi. Dan Paulus mulai mengatasi ketegangan itu. Bahkan salam pembuka ini dengan kata kecil, yaitu semua atau untuk semua orang kudus. Bahkan dia mengulangi frasa yang sama, kamu semua. Dalam ayat 4 dan ayat 7 di situ ada 2 kali, dan ayat 8 dan 25. Dengan cara yang sangat lembut dia mengatakan, apa yang saya tulis untuk semua yang ada di dalam Kristus. Apa yang saya doakan untuk semua. Apa yang saya pikirkan dan rasakan, saya pikirkan dan rasakan bagi semua. Mengapa? Karena semua berbagi kasih karunia dengan Tuhan. Maka mari maju dalam sukacita bersama-sama. Di gereja lokal, Tuhan telah menetapkan para pemimpin untuk mengawasi dan melayani. Digambarkan di sini sebagai penilik, sebagai diaken. Yang sama sebenarnya penekanannya adalah kata hamba. Tapi di sini mengajarkan kepada kita kualifikasi yang sama.
sama halnya sebagai hamba Tuhan, para pendeta dalam gereja lokal. Maka kualifikasi pekerjaan pelayanan yang sama yang juga ditujukan kepada diaken, kepada para penilik, hal yang sama juga ditujukan kepada kita, bahwa kita harus menjadi bagian dari komunitas di mana kita akan bertumbuh sebagai jemaat dalam gereja lokal. Saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mau mengetahui sukacita yang dari Tuhan, maka kita harus menjadi bagian dari persekutuan lokal sebagai anggota tubuh Kristus. Jadi sukacita Allah didasarkan pada menjadi hamba Kristus dan orang kudus di dalam Kristus, dalam persekutuan dengan gereja. Maka pada akhirnya, hal yang keempat, fondasi dari sukacita adalah menjadi penerima kasih karunia dan damai sejahtera Allah di dalam Kristus. Frasa kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di ayat yang kedua. Dan ini merupakan sapaan standar, tetapi jauh lebih dari sekedar sapaan. Di sini Paulus menggabungkan salam, baik salam dalam komunitas Yunani dan juga Ibrani, untuk menunjukkan bahwa di dalam Kristus tidak ada perbedaan antara orang bukan Yahudi atau Yahudi, antara orang Yunani dan non-Yunani. Kita semua satu di dalam Kristus. Dan salam ini juga menunjukkan bahwa Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, dalam hal ini tentang keilahian yang tersirat dalam persekutuan yang setara dengan Dia dengan Bapa, adalah sumber rahmat, sumber anugerah dan damai sejahtera. Kasih karunia secara sederhana adalah perkenanan Tuhan yang tidak pantas, ditunjukkan kepada mereka yang pantas menerima penghakimannya. Jika kita mendapatkannya, itu bukan anugerah, tetapi upah yang harus dibayar. Anugerah Tuhan diberikan kepada orang fasik yang mengetahuinya, bukan kepada mereka yang berpikir bahwa mereka layak. Kalau kita membaca dalam Roma pasal 4 ayat 4-5. Kasih karunia Tuhan adalah satu-satunya cara untuk berdamai dengan Tuhan. Maka jika kita berpikir layak mendapat tempat di kerajaan Tuhan, karena kita adalah orang yang cukup baik, maka kita tidak mengerti dan belum memegang kasih karunia Tuhan. Jika kita berpikir layak mendapat tempat di kerajaan Tuhan, karena kita adalah orang-orang yang cukup baik, jika kita berpikir bahwa hal-hal yang benar antara kita dan Tuhan, karena kita melakukan hal-hal yang baik untuk orang lain dan mencoba menjalani kehidupan yang bersih, kita belum menangkap kasih karunia Tuhan. Kita pada kenyataannya terasing dari Tuhan. Tuhan menolak orang yang sombong. Orang yang sombong di sini mereka yang berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang pantas. Tetapi Dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Kita bisa membandingkan dalam Yakobus pasal 4 ayat 6 dan 1 Petrus pasal 5 ayat 5. Maka satu-satunya cara untuk menerima perkenanan Tuhan yang tidak pantas adalah dengan melihat diri kita sebagai orang berdosa yang tidak layak dan meminta kasih karunia-Nya. Jika kita tidak mengenal kasih karunia, kita tidak mengenal Tuhan. Kedamaian adalah hasil dari mengalami kasih karunia Tuhan. Kita tidak dapat mengetahui damai sejahtera Allah tanpa terlebih dahulu mengambil kasih karunia-Nya, mengalami kasih karunia-Nya. Di mana kasih karunia Tuhan kurang, kedamaian juga akan berkurang. Kedamaian menunjukkan pada kesejahteraan batin
yang berasal dari pendamaian dengan Allah. Melalui apa yang sudah Dia sediakan di dalam Kristus. Baik kasih karunia dan kedamaian bekerja pertama secara vertikal, tetapi juga bekerja secara horizontal. Jika kita mengenal kasih karunia dan damai Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang ramah dan suka damai terhadap orang lain. Kita akan menunjukkan kasih karunia kepada orang lain, seperti kita sudah mengalami kasih karunia itu juga. Kita akan mencari perdamaian dengan mereka. Mengapa? Karena damai Tuhan memenuhi hati kita. Dan Kristus memerintahkan kita untuk hidup damai dengan orang lain. Dan itu bergantung kepada diri kita. Dalam Roma 12 ayat 18. Maka jika kita merasa kekurangan sukacita, perenungan pagi ini mendorong kita untuk memeriksa fondasi sukacita kita.